Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Polemik rencana penurunan harga tiket pesawat kembali menjadi perbincangan hangat di publik. Hal ini sering dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penurunan harga tiket pesawat menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Setelah sekian lama menguap, polemik rencana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat kembali menghangat di masyarakat. Hal ini seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya untuk melakukan penyesuaian atau menurunkan harga tiket pesawat terutama menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru. Saat ini, seluruh jajaran kementerian tengah menyusun formulasi harga tiket pesawat yang tepat, tentunya dengan mempertimbangkan skema win-win solution agar menguntungkan semua pihak, baik pengguna angkutan udara maupun maskapai penerbangan. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyatakan pembahasan mengenai penetapan harga tiket pesawat menjelang libur Nataru masih dalam proses pembahasan bersama dengan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Adapun komponen pembentuk harga tiket pesawat saat ini terdiri berdasarkan biaya operasional langsung tetap, biaya operasi langsung variabel dan tidak langsung adalah mencakup premi asuransi pesawat, gaji tetap teknisi, gaji tetap awak pesawat, biaya training. Kemudian ada biaya pemakaian aftur, biaya pelumas, tunjangan awak pesawat, biaya overhaul dan perbaikan pesawat, biaya bandara dan navigasi penerbangan, biaya ground handling, biaya catering, biaya umum dan organisasi, biaya pemesanan dan penjualan, serta komisi agen dan profit margin. Selain itu, penyebab lain kenaikan harga tiket pesawat adalah ketidakseimbangan antara jumlah penumpang dan ketersediaan unit pesawat. Jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia pada periode sebelum pandemi mencapai 700 unit, sedangkan saat ini jumlah pesawat yang beroperasi hanya sekitar 300 unit. Dan jumlah penumpang pesawat sudah kembali ke level normal, mencapai 120 juta orang, sehingga kapasitas penerbangan saat ini belum pulih seperti pra-pandemi COVID-19. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, polemik penurunan harga tiket pesawat menjelang Nataru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Geri Suyatman, pengamat penerbangan. Halo, Pak Geri, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih juga atas waktunya dan sudah bergabung juga ini Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association. Halo, Pak Bayu, apa kabar? Kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan langsung saja kita akan review. Pak Bayu, mungkin bisa update terkait dengan kondisi dari industri penerbangan saat ini di tengah polemik nih, rencana penurunan harga tiket pesawat yang kembali menghangat menjelang libur Nataru tahun ini. Ya, langsung fokus ke upaya penurunan. Memang sebelum pergantian pemerintahan di kabinet sebelumnya, waktu itu ada inisiatif dari Menko Marves lah ya. Oke. Hanya bentuk satgas, tapi satgasnya sendiri, saya sendiri belum jelas itu siapa aja sih anggotanya dan sudah bubar atau belum. Sudah kita diskusi panjang lebar, itu Pak Geri saksi hidupnya itu ya. Oke. Jadi penyebabnya apa dan jangka pendek harusnya seperti apa dan sebagainya. Tapi kelihatannya nggak dieksekusi itu Pak. Kemudian sejak ya bulan pelantikan akhir Oktober sampai November ini karena mendekati Nataru diramaikan lagi kan gitu ya. Oke. Dan update aja terakhir kemarin kita semua maskapai diundang, ada keterlibatan stakeholder dari Bandara Angkasa Pura Indonesia, kemudian juga dari Pertamina Patraniaga. Jadi kemarin rapat di Kemenhub sudah diputuskan untuk mengurangi harga tiket, karena harga tiket ini kan keluaran atau output atau outcome ya dari suatu aktivitas, output yang merupakan biaya operasi gitu ya. Jadi yang pertama fuel surcharge sekarang 2% maksimum ya, sebelumnya kan 10% ya. Oke. Pesawat jet, kemudian untuk pesawat turboprop dari 25% menjadi
20% karena pertimbangannya harga fuel ini kan masih tinggi ya. Kemudian dari pihak provider fuel Pertamina Patraniaga khususnya mereka tidak istilahnya tidak menaikkan harga yang harusnya naik di bulan Desember ya kurang lebih antara 7,5 sampai 10%. Jadi mereka tidak memberi diskon direct tapi menahan kenaikannya yang mestinya naik di bulan Desember karena harga minyak dunia sudah mulai naik lagi. Oke. Kemudian dari kontribusi yang kita apresiasi harusnya dari pihak Angkasa Pura Indonesia atau Incheon Airport yaitu memberi diskon passenger service charge itu 50% di semua bandara yang dikelola atau dioperatkan oleh Angkasa Pura Indonesia itu. Karena passenger service charge ini kan yang dibayar oleh penumpang Mas, bukan yang masuk ke maskapai sebagai biaya operasi gitu. Itu update-nya seperti itu. Baik. Rapat kemarin, tapi apakah keputusan menterinya katanya 1-2 hari ini, tapi ya belum keluar juga sih, kita tunggu aja. Berarti memang sudah ada pertemuan terakhir kemarin begitu ya Pak Bayu terkait dengan beberapa hal yang sudah disepakati ya. Kemarin pagi. Baik fuel, kemudian ada fuel charge, kemudian ada kaitannya dengan aftur dan juga passenger surcharge begitu ya, 10% yang diberikan oleh bandara begitu. Nah, Pak Gary, Anda melihat bagaimana dengan hasil pertemuan yang sudah dilakukan pemerintah khususnya tadi dari Kementerian Perhubungan yang sudah memanggil maskapai penerbangan, Pertamina Patraniaga, kemudian juga dari pengelola bandara? Ya kalau itu diimplementasikan, apa yang akan terjadi adalah nanti tiketnya cepat habis di Nataru. Oke. Dan itu hanya menjadi penurunan sedikit bagi maskapai, bukan kenaikan, di mana pada saat peak season, by pure economics seharusnya harga naik. Nah kalau misalnya harga di sepresnya gini kan akan cepat habis nanti. Dan masyarakat yang bisa menikmati juga terbatas. Karena yang akan bisa mengambil keuntungan dari sini adalah mereka yang sudah bisa planning liburnya dari kira-kira minggu-minggu inilah. Nah, sedangkan sisanya ya itu by the time mereka sudah tahu bisa cuti atau enggak kapan, itu mereka akan sudah kehabisan tiket. Jadi ini hanya akan bisa di-enjoy kalangan terbatas. Kalau menurut saya ini hal yang counterproductive ya bagi industri dan juga bagi masyarakat sebenarnya. Tapi mungkin ada agenda lain dari pemerintah, yaitu mereka harus bisa memperlihatkan bahwa ya mereka bukannya tidak berdaya melawan ekonomi dunia misalnya kayak begitu. Karena ya jujur aja harga tiket dibilang mahal ya karena apa? Karena ongkosnya mahal. Oke. Ya, ini sekarang berarti kalau fuel surcharge diturunin berarti tarif batas atas total tarif batas atas yang ada per nanti pas Nataru itu turun 10% dibanding 2016, di mana biayanya naik 60-70%. Itu nggak masuk akal. Ya, jadi ya oke, airline bisa mengreduce effortnya, tapi ini di jangka panjang menurut saya ini malah membunuh industri. Oke. Jadi sejauh mana dampaknya dari beberapa kebijakan yang nanti akan ditempuh begitu, karena sambil menunggu keputusan dari Menteri begitu, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Gary, Pak Bayu, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan polemik dari penurunan tiket pesawat begitu yang ternyata sudah dibahas oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait begitu yang sudah disampaikan Pak Bayu tadi begitu, Sekjen Inaka. Dan lantas Pak Bayu, sejauh mana ini menarik beberapa konsekuensi yang nanti mungkin dihadapi begitu ya oleh entah itu maskapai ataupun juga masyarakat sendiri terkait dengan harga tiket yang turun, kemudian stoknya juga nanti akan cepat habis, kemudian bagaimana terkait dengan operasional dari maskapai sendiri juga ini Pak Bayu, silakan. Ya baik, saya tambahkan juga ya. Jadi hasil rapat kemarin ini untuk upaya penurunan harga tiket ini kan hanya berlaku selama
musim mudik Nataru, yaitu tanggal 19 Desember sampai 3 Januari. Oke. Kurang lebih 14 hari, dan itu hanya berlaku untuk pembelian tiket di penerbangan tanggal tersebut, Mas. Di tanggal-tanggal lain enggak. Jadi memang ini hanya semacam apa ya, kebijakan populis sih dari pemerintah untuk selama Nataru ini, bahwa bisa memang ada kemungkinan terjadi bisa salah persepsi nanti setelah ini berakhir. Betul. Rakyat loh kok mahal sekarang, nanti diributkan lagi kok naik gitu, naik lagi gitu. Padahal kalau dari kami sebetulnya mengusulkan yang lebih sistemik gitu ya. Ya. Jadi bahkan untuk jangka pendek pun sebetulnya Indaka sudah kirim surat sebelum rapat kemarin juga, bahwa untuk jangka pendek ya PPN yang selama ini berlaku untuk penerbangan domestik tidak diberlakukan seperti halnya penerbangan internasional. Karena kita beli fuel untuk penerbangan internasional tidak dikenai PPN, tiketnya juga tidak dikenai PPN, PSN-nya juga dikenai PPN. Tapi kelihatannya untuk urusan ini waktu rapat-rapat di Kementerian Menko Marves pun juga nggak ada yang berani apa ya nyentuh atau pasang badan atau ngusulin. Gitu. Oke. Kalau secara sistemik nggak pernah, padahal kan banyak yang kita sampai mulai termasuk biaya masuk suku cadang pesawat. Masih dikenai bea masuk gitu kan. Di negara lain sudah nggak ada itu. Jadi banyak sekali, termasuk harga aftur untuk Konstansa MOPS-nya. Jadi harga aftur yang berlaku sekarang baik untuk udara aftur ya atau jet tujuan, kemudian ada diesel dan premium untuk darat dan kereta api maupun kapal, itu kan perhitungannya ada keputusan Menteri SDM, itu saya lupa nomornya. Perhitungannya sekarang udah menggunakan MOPS atau market internasional minyak dunia di Singapura plus Konstansa ini. Jadi waktu itu kita sempat minta ini dikoreksi, itu otomatis harga afturnya juga akan turun. Dan juga perlakuannya sama seperti untuk penerbangan internasional tanpa dikenai PPN gitu. Baik. Itu lebih sistemik lah menurut kita itu, sehingga tidak ada polemik lagi lah mestinya gitu. Iya, memang itu yang perlu dicermati berikutnya begitu. Takutnya memang anggapan masyarakat bahwa kebijakan dari penurunan harga tiket pesawat ini berlaku untuk jangka yang panjang begitu ya Pak Bayu ya. Sementara Bisa kalau kita lihat, persepsi juga. nah itu dia. Bagaimana Anda melihat begitu? Kalau memang hanya untuk sekilas saja begitu, dalam artian di 19 Desember sampai dengan Januari 2025 mendatang, Anda melihat apakah cukup efektif begitu dan secara operasional dari maskapai penerbangan tidak terganggu dengan adanya kebijakan ini? Ya, karena tujuannya kan untuk segmen penumpang yang mau mudik Nataru ya. Memang tidak semua daerah kan. Di beberapa kota tujuan seperti ke Sulawesi Utara, ke Papua atau ke Medan, atau mungkin jumlah penumpang yang akan mudik atau merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman dengan keluarganya akan meningkat gitu ya. Itu yang diarahkan kan ke situ gitu. Jadi pemerintah kelihatannya ingin mengentertain atau kebijakan populis untuk entertain selama mudik dan Nataru ini yang memang biasanya sedikit ada demand naik, karena ini berlawan dengan sebetulnya kalau peak season itu kan demand-nya naik. Di mana peak season itu ya otomatis harga naik gitu kan. Kalau low season ya nanti pertengahan Januari pun nggak usah minta satgas dan sebagainya juga akan turun dengan sendirinya gitu harganya gitu. Itu yang mekanisme pasar seperti itu. Baik, ini menarik. Nah Pak Bayu, bagaimana nih tanggapan Anda begitu? Memang ada kekhawatiran dari Indaka sendiri bahwa kebijakan ini ya dikhawatirkan nanti kaget lagi begitu masyarakat, tiba-tiba harga naik lagi setelah periode masa penurunan harga tiket pesawat ini sudah berlalu begitu. Kalau kita, sikap kita selalu mengusulkan tidak diberlakukan lagi tarif batas atas maupun tarif batas bawah. Semua mengikuti mekanisme pasar, supply and demand, tapi kembali tadi sistemik yang membuat harga pesawat mahal dibenerin oleh negara gitu, bukan kita. Iya, menarik nih. Pak Geri, sistemik bisa atau tidak nih kalau memang pemerintah bisa mengambil kebijakan bahwa penurunan harga tiket pesawat ini untuk jangka yang panjang atau berkelanjutan, Pak Geri? Ya kembali lagi, sebenarnya bukan bisa atau nggak mau atau enggak.
ya. Karena begini, ini masalah polemik harga tiket ini isu yang lucu sebenarnya, gitu ya. Oke. Kita melihat tahun kemarin, selama tahun ini, misalnya dibilang oleh pariwisata, Menpar waktu itu, tiket mahal, pariwisata nggak bisa naik. Tapi di saat harga harus diturunin. Tapi di saat yang sama mereka mengusulkan mau ada pungutan iuran pariwisata dari penumpang pesawat. Kan lucu gitu. Oke. Ini sekarang mau diturunin sebelum mau diturunin pada saat musim Nataru yang seharusnya naik. Tapi ntar Januari PPN naik 12%. Ini kan lucu. Gitu. Kalau saya lihat sih ini hanya window dressing dan pemerintah tidak mau melihat atau men-solve secara benar-benar masalahnya di mana. Di luar dari masalah kurs dan masalah harga aftur ya, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Contoh misalnya, salah satu menteri yang pertama yang bilang masalah harga tiket adalah Pak Agus Widodo, menteri salah satu portofolio menteri pembangunan daerah. Menko infrastruktur dan pembangunan daerah. Kenapa dia tidak melihat sesuai portofolio? Ya, dia ngomel masalah harga tiket, tapi kenapa tidak melihat sesuai portofolio? Dia sadar tidak dengan kondisi TBA yang ibaratnya malah turun selama ini, bukan yang naik sesuai dengan biaya. Lihat nggak di daerah-daerah yang bukan kota besar, jumlah penerbangan turun berapa? Turun 45%. Ya. Tapi yang ada dia ngurusin harga tiket kota-kota gede. Itu nggak masuk akal. Daripada mikirin kayak begitu, mending coba yuk pikirin bagaimana nih tarif batas atas untuk rute-rute pesawat kecil yang pesawat propeller ini bisa diapain? Apakah butuh ada subsidi? Apakah butuh ada program lain dari pemerintah yang sesuai dengan portofolio dia? Jadi ini sebenarnya saya bilang ini window dressing aja, cuman buat menyenangkan beberapa kaum, dan itu kaum yang menurut saya bukan pengguna maskapai. Cuman ya kembali lagi ya. Memang penerbangan enak banget untuk dibeginin karena jumlah pemainnya sedikit, pasarnya besar, tapi yang mereka suka lupa adalah marginnya kecil gitu. Ini industri margin kecil loh. Ya, estimate global dunia ini tahun ini margin cuma 3%. Dan itu kalau nggak ada TBA. Sekarang mau kita turunin. Margin Indonesia mau turun jadi berapa? Baik. Nah ini menarik. Dengan kondisi saat ini begitu, di mana tadi kurs rupiah kita juga terus melemah dalam beberapa waktu terakhir, kemudian tekanan global begitu, apakah memang menjadi momentum yang tepat kita untuk bisa menurunkan harga tiket, meskipun ini dalam rentang waktu yang terbatas? Kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Pak Bayu, Pak Geri, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan polemik dari rencana penurunan harga tiket pesawat saat libur Natal dan Tahun Baru. Baik, Pak Bayu, tadi sudah disampaikan Pak Geri begitu. Ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, ya beberapa komponen-komponen yang memang seharusnya juga sudah mengalami kenaikan, tapi dengan adanya kebijakan ini pun harus mengalami tekanan dan artian diturunkan begitu. Nah Pak Bayu, Anda melihat bagaimana ke depannya begitu? Apakah dari sisi maskapainya sudah siap, kemudian rute-rutenya ini berlaku untuk semua rute kah, jenis pesawat kah, atau bagaimana nih Pak? Kalau untuk periode mudik Nataru tadi yang tanggal 19 Desember sama 3 Januari sih ya kan tidak semuanya terjadi permintaan kenaikan ya. Jadi hanya di beberapa rute di mana sebagian masyarakat kita ingin pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Tapi juga ada beberapa rute favorit ya untuk wisatawan Nusantara karena libur kan Mas gitu. Libur ya orang larinya ke mesti ya cuman Bali atau Jogja kan penerbangannya. Ya memang ada beberapa kota, kalau ke Bandung kan orang bisa naik darat atau kereta api ya. Tapi ke destinasi lain sih nggak akan banyak berubah dengan selama
libur Nataru ini gitu. Jadi ya memang ini program memang ya bisanya dilakukan jangka pendek. Kalau jangka panjang kan juga pihak Angkasa Pura satunya kan juga pihak Angkasa Pura Indonesianya kan juga nggak mau kan memberi diskon 50% sampai 1 bulan pun juga nggak mau. Pertamina juga harusnya naik sekitar 7,5 sampai 10% Desember ini karena harga minyak dunia naik, termasuk kurs US dollarnya juga naik. Jangan Iya. lupa tadi Gary udah nyebut kan di luar itu, ya memang komponen variabel utama waktu penetapan TPA dulu kan kurs US dollar sudah mendekati 16.000, sekarang waktu itu 14.000. Iya, iya. Harga aftur waktu itu 10.000, sekarang sudah ya hampir 14.000 gitu kan. Jadi ya memang harusnya naik gitu loh. Jadi kalau mau diturunkan ya Iya. mungkin kalau memang dianggap pesawat udara atau tiket pesawat udara ini menjadi hajat hidup orang banyak, ya kalau saran saya ya pemerintah beli borong dan dibansoskan atau dioperasi pasar gitu. Oke, oke, oke. Ini menarik ini begitu. Nah, ada memang beberapa rekomendasi Inaka begitu yang saya baca juga di beberapa media terkait dengan penurunan biaya tadi sudah disampaikan. PPN juga kemudian terkait dengan penetapan harga jual aftur sesuai MOPS dan menghilangkan semua biaya masuk suku cadang pesawat udara, penambahan operating hours tanpa ada penambahan biaya pada bandar udara, kemudian biaya PJP2U bandara dipisahkan dari tiket. Dan ini memang menjadi bagian daripada komponen-komponen yang dibahas nanti untuk penurunan harga tiket pada saat Nataru ya Pak ya? Oke. Ya. Baik, nah untuk jangka panjangnya lantas apa yang perlu dipikirkan berikutnya kalau memang tadi seharusnya beberapa komponen tadi memang harus naik, ada aftur, kemudian biaya-biaya lain begitu Pak Bayu? Ya kalau kedepannya ya jangan berharap harga turun gitu loh. Karena kan inflasi aja kan secara natural kita kan Iya. ya Oke. akan terjadi inflasi gitu loh. Selama 5 tahun ini kan inflasinya mungkin sudah berapa persen gitu kan, 3-4% Baik. kali 5 tahun. Oke. Jadi nggak mungkin gitu loh, di negara manapun juga nggak mungkin terjadi inflasi itu suatu yang mustahil. Ya. Oke. Kalau kata Asmuni Sri Mulat kan hil yang mustahil gitu kan inflasi. Baik. Pak Gary, terakhir ini bagaimana Anda melihat potensi ke depan terkait dengan pergerakan harga tiket pesawat di tanah air begitu dengan beberapa tantangan terkait dengan komponen-komponen tadi yang memang ya sudah harus naik begitu misalnya. Silakan. Ya kalau kita lihat ya dari sejak TBA diterapkan sampai sekarang tuh naiknya cuma berapa persen dari tahun 2010 loh. Ya. Komponen biaya udah kemana? Inflasi udah kemana? UMR udah kemana? Oke. Tapi TBA malah ditekan-tekan terus. Ya. Seharusnya tuh sekarang naik minimum 25%. Ya, dan untuk masalah harga di off season, pemerintah nggak usah takut. Ya, maskapai itu akan selalu di off season akan selalu menjual sesuai dengan cost. Oke. Ya, jadi kalau misalnya memang costnya lagi naik ya mau nggak mau naik. Tapi kalau costnya diturun juga harganya turun. Dan seharusnya imbalan bagi maskapai untuk melakukan itu adalah harga yang tinggi pada saat peak season. Itulah industri airline yang normal di dunia. Ya. Ini selalu ibaratnya gini lah. Pemerintah kalau serius mengenai penerbangan, serius mengenai menggerakkan roda ekonomi, ya harus melihat dan berani mengambil langkah yang sesuai, bukan populis. Sekarang kalau misalnya mau populis, ya seperti tadi Pak Bayu bilang, kayaknya penerbangan ini ada suatu hal yang mungkin dianggap menjadi hajatan masyarakat, seperti layaknya angkutan modern lain. Oke, gampang. Copot DPN-nya seperti angkutan lain. Berani nggak? Enggak kan? Jadi ini kalau saya lihat, sorry to say, ini main-main sih kalau saya bilang. Ini main-main. Korbannya, potensi korbannya ada puluhan ribu karyawan di penerbangan, keselamatan jutaan penumpang Indonesia. Ya, tolonglah, ya ini sudah cukup parah kondisinya. Ya, dan presiden nih seperti ini pernah terjadi sebelum tahun 2015 di mana harga fuel naik tapi tidak ada revise. Apa yang terjadi akan terjadi penyusutan. Karena apa? Maskapai enggak kembali lagi. Kalau harganya turun, maskapai tidak akan
Baik, baik. Itu nanti dampaknya pemerintah sendiri yang akan melihat. Oke, berarti kita akan lihat seperti apa solusi yang akan diambil begitu sambil menunggu hasil keputusan bersama begitu yang sudah disampaikan dengan pihak-pihak terkait dengan rencana penurunan harga tiket pesawat, dan tentunya pemerintah diharapkan juga memberikan solusi berikutnya untuk jangka yang lebih panjang lagi untuk industri penerbangan di Indonesia. Baik Pak Bayu, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang diberikan. Pak Geri, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Bayu, Pak Geri, terima kasih. Terima kasih. Ya.